Kenapa gak pakai Brembo aja supaya lebih mantap pengeremannya? Yamaha R6 saat ini menjadi motor berstatus juara bertahan di balapan World Supersport yang meraih kemenangan secara beruntun di 5 tahun terakhir ini, dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Ya, meskipun tim dan pembalap yang menjadi juara sebenarnya itu berbeda-beda dan saling bergantian ya. Seperti misalnya di tahun 2017 ada Lucas Mahias bersama tim GRT Yamaha, tahun 2018 Sandro Cortese bersama Kallio Racing Yamaha, 2019 Randy Krummenacher dari tim Bardal Evan Bros, 2020 Andrea Locatelli dari tim yang sama yaitu Bardal Evan Bros Yamaha, dan dia sekarang ini naik kelas ke WSBK jadi rekan satu timnya Toprak di Pata Yamaha. Lalu yang terakhir 2021 ada Dominic Aigerter dari tim Tenket Racing Yamaha. Yang kemarin sempat nonton World Supersport Mandalika pasti tidak asing dengan orang ini, pembalap asal Swiss yang kemarin mandi sambil main air hujan di Mandalika. Aduh. Dan kelima pembalap juara World Supersport ini semuanya menggunakan motor yang sama, yaitu YZF R6 generasi terakhir, dan tentunya sudah mengalami proses modifikasi dari tim balap masing-masing. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas spesifikasi YZF R1 dari tim Pata Yamaha. Dan gimana kalau di video kali ini kita coba bahas spek dari si adiknya, yaitu R6 dari tim Tenket Racing Yamaha World Supersport. Jadi kira-kira apa saja parts modifikasi yang dipakai R6 dari tim Tenket Racing Yamaha? Mari kita bahas, let's go! Sama seperti di World Superbike, para tim balap World Supersport juga masih diberikan kebebasan untuk melakukan modifikasi pada tunggangan yang mereka gunakan. Dan meskipun masih diberi kebebasan, tapi modifikasi yang dilakukan ini tetap dibatasi dan gak boleh kebablasan. Mari kita mulai dari sistem pengereman. Kaliper yang digunakan ini kalau diperhatikan masih menggunakan original bawaan pabrik, yaitu untuk yang depan menggunakan Sumitomo dan yang belakang Nissin. Kenapa kok pakai kaliper standar? Kenapa gak pakai Brembo aja supaya lebih mantap pengeremannya? Jadi begini Baraya, kalau merujuk pada regulasi World Supersport yang dirilis oleh FIM, kaliper hanya boleh menggunakan model bawaan pabrik. Artinya di sini penggunaan kaliper aftermarket itu dilarang. Tapi di sini tetap diberi kebebasan untuk merubah pada bagian lain seperti disc brake depan dan belakang. Nah, di sini piringannya sudah diganti menggunakan brand Motomaster model floating untuk bagian depan dan model fix pada bagian belakang, dengan kampas rem dari SBS dan dikombinasikan dengan selang rem dari Tenket Racing Performance. Sedangkan tuas rem dan kopling menggunakan Spider. Dengan kaliper yang masih standar, tentunya skill rider dalam bermanuver akan lebih diuji. Oke, dari sistem pengereman kita beralih ke daya redam, yaitu shock breaker depan dan belakang. Shock breaker bawaan pabrik dari Yamaha yaitu Kayaba dilepas dulu dan diganti dengan Öhlins FGR yang bagian depan, dan yang belakang menggunakan Öhlins TTX. Kedua shock breaker ini sudah disetting dan disesuaikan dengan berat badan dari pembalap. Lalu ditambah dengan steering damper yang juga menggunakan Öhlins untuk menambah kestabilan motor ketika di kecepatan tinggi. Oke, lanjut bagian kaki-kaki. Di sini tidak terlalu banyak modifikasi karena berdasarkan peraturannya, velg dan swing arm tidak diperbolehkan untuk dirubah, kecuali ban baru boleh diganti. Tapi wajib menggunakan Pirelli karena Pirelli berperan sebagai penyuplai ban tunggal di balapan ini. Untuk tipenya pasti disesuaikan dengan kondisi cuaca dan sirkuit ya. Selanjutnya untuk bagian permesinan. Beberapa komponen mesin diperbolehkan untuk dimodifikasi, tapi dengan syarat harus merupakan komponen yang sudah dihomologasi. Nah, di sini Yamaha mempunyai parts khusus buatan mereka sendiri yang sudah terdaftar homologasi, yaitu GYTR atau Genuine Yamaha Technology Racing. Beberapa komponen yang dimodifikasi adalah camshaft exhaust dan intake, cylinder head gasket dan valve spring set. Lalu pada bagian kopling, di sini Tenket Racing Yamaha menggunakan kopling buatan dari Italia yaitu STM clutch. Dan bagian cover mesin dilindungi oleh JB Racing Protection supaya tetap aman kalau amit-amit misalnya terjadi crash. Lalu mesin ini akan dikendalikan oleh engine control unit dari Mectronic dan dipantau melalui panel meter buatan i2M. Jadi speedometernya udah full digital. Kalau yang bawaan pabrik kan masih analog kombinasi digital tuh. Nah, kalau yang versi World Supersport sudah full digital. Dan demi menambah tenaga dan akselerasi, tim balap diperbolehkan untuk mengurangi bobot motor.
Beberapa komponen ringan yang dipasang adalah radiator Vebur berbahan aluminium, fairing berbahan serat karbon khusus balap dari Moto Carbons, lalu knalpot bawaan pabrik yang terpasang catalytic converter dan beratnya itu bisa menambah beban pikiran, ini dilepas dan dibuang dulu. Lalu diganti dengan knalpot titanium full system dari Aero Exhaust yang pasti bobotnya jauh lebih ringan dari knalpot bawaan pabrik. Dan tentunya akan menambah kemerduan suara mesin R6 yang berkonfigurasi inline 4 flat plan. Buat kalian nih ya, yang kangen sama suara flat plan dari screamernya Yamaha, ini saya kasih sedikit cuplikannya. Gila. R6 ini satu-satunya sport Yamaha dengan mesin flat plan crankshaft, soalnya si kakaknya, R1, udah pakai crossplan ya. Oke, lanjut ke topik. Untuk membuat motor ini menjadi semakin ringan, maka tentunya tidak lupa penggunaan baut-baut berbahan titanium dari ProBolt. Dan bukan mustahil kalau bobot R6 standar yang awalnya 186 kg bisa turun drastis menjadi hanya 165 kg. Dan power standar yang awalnya hanya 98,9 horsepower bisa meningkat pesat menjadi lebih dari 140 horsepower. Dari berbagai modifikasi yang saya sampaikan tadi, mungkin tidak semuanya saya sebutkan ya. Pasti ada banyak yang miss, seperti misal rantai Regina chain ukuran 520, switch panel dari Bike Sport Developments, dan berbagai special parts dari Spider dan Tenket Racing, dan pastinya masih banyak lagi. Tapi setidaknya yang saya sebutkan tadi adalah berbagai komponen modifikasi yang punya pengaruh cukup besar terhadap bertambahnya performa YZF R6 dari tim balap Tenket Racing Yamaha. Dan spesifikasi yang saya sebut juga bukanlah spesifikasi paten, karena mungkin suatu saat bisa saja berubah. Pada November 2021, Yamaha pernah menjual R6 bekas tunggangan Dominic Igerter dengan full spec World Supersport dengan harga €39.990 atau sekitar 660 jutaan lah. Harganya memang jauh lebih mahal dari versi standar, tapi versi ini sudah full spec balap, apalagi motor ini bekas juara dunia Supersport, jadi ya sebanding lah sama harganya. Musim 2022, Tenket Racing Yamaha akan kembali diperkuat oleh juara bertahan Dominic Igerter, pembalap rookie yang permainannya sangat impresif di tahun 2021 lalu, dan akan ditemani oleh Leonardo Taccini yang baru saja masuk menggantikan Galang Hendra Pratama. Sebenarnya agak kecewa juga sih, nama Galang Hendra udah gak masuk lagi di World Supersport 2022. Dan denger-dengar dia pindah ke ARRC ya. Tapi ya tetap semangatlah Galang dimanapun kompetisi yang kamu ikuti sekarang ya. Karena warga lokal pastinya akan sangat mendukungmu. Dan musim ini mungkin akan jadi musim yang sangat berat buat Yamaha R6. Kenapa? Karena peserta tim balap yang ikut sekarang ini rasanya udah pada overpower semua. Nantilah kita bahas topik ini secara khusus di lain video. Nah, yang jadi pertanyaan, mampukah Dominic Igerter dengan tim Tenket Racing Yamaha mempertahankan mahkota juaranya di tengah persaingan yang semakin panas ini? Kita lihat saja nanti. Oke, itu adalah sedikit pembahasan dari saya. Kalau ada yang kurang, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Nama saya Awang, stay safe and I'll see you in the next video. Peace!